Rahayu, Rahayu. Kita akan melanjutkan untuk tema alam. Bolak-balik temanya alam. Gitu. Bulan Suro ini, seperti yang sudah tak jelaskan di video-video sebelumnya, bulan Suro ini adalah bulan yang penuh kekuatan. Artinya juga banyak kekuatan-kekuatan alam yang diturunkan pada bulan Suro ini. Nah, bagi siapapun yang mampu memanfaatkan ini dengan tepat, dengan cara yang tepat, maka mereka akan dapat menghasilkan kekuatan dan fungsional yang tepat. Tetapi ada tetapinya ini. Berhubung kekuatan-kekuatan alam ini sedang diturunkan, otomatis era peleburan alam itu juga sudah semakin dekat. Mohon dipahami nih. Mohon dipahami, mohon diperhatikan. Seiring dengan turunnya kekuatan-kekuatan alam yang dianugerahkan, itu juga seiring dengan tanda-tanda peleburan alam itu juga semakin dekat. Kembali kuingatkan, kita semua harus siap. Kita semua harus siap. Perhatikan nanti dari sejak Suro atau setelah Suro ini sampai terus nanti pergerakan alam atau tanda-tanda alam atau pertunjukan alam, kalau aku menyebutnya itu pertunjukan alam, nanti akan semakin meningkat. Semakin meningkat. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, situasi ke depan nanti akan semakin hari semakin sulit secara ekonomi, sosial maupun secara alam. Jadi mohon dipahami ini, nggih. Jadi adanya anugerah-anugerah alam yang diturunkan itu juga akan memicu peleburan alam semakin dekat. Jadi kita semua harus siap. Siapnya dengan cara apa? Seperti yang selama ini aku sampaikan, yaitu hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam itu seperti apa? Lakukan persembahan sesaji harian, lalu bakar sampah, khususnya sampah-sampah plastik, dan juga perbuatan-perbuatan yang lain yang selama ini sudah tak singgung di berbagai video sebelumnya, gitu loh. Jadi hiduplah selaras dengan alam. Selaraskan diri dengan kekuatan-kekuatan alam di dalam merespon menerima anugerah-anugerah alam yang saat ini diturunkan, yang juga sebagai tanda bahwa masa peleburan alam itu sudah semakin dekat. Kalau kita mungkin bisa merubahnya seenak kita sendiri, merubah rencana istilahnya. Oh, maunya rencana A lalu diubah menjadi rencana B. Tapi kalau alam tidak. Alam itu bekerja berdasarkan realitas yang ada. Dia tidak bisa diubah seenaknya, gitu loh. Perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam. Mereka jujur dan apa adanya. Ketika kita menanam jagung, ya mereka mengembalikannya sebagai jagung, gitu loh. Begitu pula alam ini. Semua perbuatan kita, seluruh proses berkesadaran kita, pikiran kita nanti akan ditampilkan oleh alam apa adanya. Kalau pikiran kita penuh dengan keserakahan, kalau pikiran kita penuh dengan kepalsuan, kalau pikiran kita penuh dengan kebohongan, kemunafikan, itu pula yang nanti ditampilkan oleh alam berwujud peleburan. Mohon diperhatikan ini hukum semesta, ini hukum alam. Pasti terjadi. Dan waktunya tidak lama lagi. Jadi sekali lagi, seiring anugerah alam, maka seiring itu pula masa peleburan alam semakin dekat. Tugas panjenengan semua, tugas kita semua adalah untuk hidup selaras dengan alam. Lakukan persembahan, jangan mengotori alam,
Dan di era perubahan alam yang akan datang ini, salah satu bekal hidup selaras dengan alam itu adalah jujur dan tulus dalam hal apapun. Jujur dan tulus dalam hal apapun. Ingat ini, jujur dan tulus ini adalah harga mati yang harus dimiliki kalau kita ingin lolos di dalam masa peleburan alam. Jujur dan tulus. Hal sekecil apapun, jujurlah. Karena kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, maka kita jelas nanti bisa membohongi orang lain. Jadi jujur dan tulus ini adalah harga mati yang harus dimiliki dalam masa perubahan ini agar lolos masuk ke dalam alam zaman baru. Jujur dan tulus. Ini sekaligus tambahan untuk video-video sebelumnya tentang bagaimana kita menghadapi proses guru-guru atau apapun namanya itu, nggih. Ini ada tambahan lagi, tak tambahin lebih, yaitu penekanan kembali, yaitu jujur dan tulus. Di dalam proses banyak anugerah alam yang diturunkan, begitu pula masa peleburan alam akan semakin dekat. Dan kita semua harus siap dengan cara hidup selaras dengan alam. Dan salah satu wujud selaras dengan alam adalah jujur dan tulus. Jadi ini mohon dipahami, dihayati, dilakoni dalam kehidupan kita sehari-hari mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jangan ditunda besok, mulai dari sekarang. Nggih. Terkadang kita karena mengkhawatirkan sesuatu, karena kita dalam benak kita itu kita mencari selamat, kadang-kadang kita itu tidak bersikap tulus, tidak bersikap jujur. Alasannya agar selamat itu. Padahal ini tak tegaskan sekali lagi nih, untuk selamat di era perubahan alam menuju zaman baru, justru jujur dan tulus inilah bekalnya dalam hal apapun. Jadi kalau kita selama ini kadang sedikit berbohong, sedikit kehilangan ketulusan itu demi selamat, nah ini kebalikannya nanti. Kita bahkan untuk selamat di dalam masa perubahan alam ini, untuk sampai kepada zaman baru, kehidupan baru, modal kita, harga mati yang harus kita miliki adalah jujur dan tulus. Seperti itu, nggih. Nanti kita akan masuk ke dalam tema-tema berikutnya. Tapi ini video pendek ini mohon dipahami secara dipahami dan dilakoni, nggih. Karena ini sangat penting. Apapun yang kutegaskan itu pasti sangat penting. Jadi jenengan semua yang menerima pesanku melalui sosial media ini, tolong ini diperhatikan baik-baik untuk melengkapi rangkaian-rangkaian apa yang pernah aku sampaikan di dalam video-video sebelumnya. Seperti itu, nggih. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.